Gue juga baru tahu banget nih, ternyata si Oichiro Oda ini pernah berselisih paham sama pengarangnya Naruto. Halo, gue Rizky. Balik lagi di konten kali ini, gue bakal bahas tentang serial manga yang lagi rame banget nih di minggu-minggu ini. Yang kita tunggu kehadirannya udah sebulan lebih, dia di animenya nggak tayang-tayang kan, libur terus. Entah mungkin penulisnya lagi sakit atau udah kehabisan ide. Tapi yang gue pengen bahas kali ini sih bukan itu, tentang aku, kamu, dan dia. Enggak. Jadi serial manga One Piece ini udah ada lama banget loh, dari tahun 1997. Setahu gue, yang gue tahu, serial manga ini tuh banyak banget orang yang nggak suka. Tapi di satu sisi banyak banget juga orang yang suka sama serial manga ini ya. Dan menariknya, dari orang yang nggak suka ini bisa jadi suka karena dia cari tahu dari orang-orang yang suka, sampai akhirnya mereka baca dan ngikutin animenya. Dan kalau buat lo para penggemar serial manga One Piece ini, gue sih baru baca tadi tentang fakta-fakta unik tentang One Piece itu, dan gue juga baru tahu sih ternyata pengarang One Piece ini orang paling kaya hasil penjualan komiknya dari One Piece dibandingin pengarang-pengarang kayak komik-komik lain seperti Naruto, Shinchan, Conan, sama Upin Ipin. Maksud gue, ya aneh gak sih, dari orang yang gak suka terus banyak orang yang suka tentang One Piece dan sampai akhirnya pada ngikutin ketika mereka udah gede. Segelintir teman-teman gue sih bilang anime ini tuh anime yang aneh, soalnya pas mereka lihat tuh udah manusia karet, apa yang seru sih dari karet terus bisa bertahan lama. Sebenarnya bukan itu yang kita tahu. Yang kita bahas di film ini, di anime ini kan tentang persahabatan sama tentang alur ceritanya, tentang gimana kita buat suka satu sama lain, nggak buat untuk ngejatuhin pemerintah dunia, dan kebebasan sih intinya yang gue tahu dari cerita ini, yang gue tonton adalah ini tentang kebebasan. Tapi uniknya, dari yang gue baca sekarang, One Piece ini semakin kesini tuh kayak semakin tentang menjerumus ke politik dan pemerintahan sih, sama kayak keadaan negara dan keadaan dunia saat ini. Tapi di luar itu semua, bukan bahas siapa pengarangnya dan betapa kerennya nih komik sampai kita tuh sampai sekarang masih ngikutin, dan ini tuh yang kita pikir udah bakal tamat, ternyata tuh masih baru setengah perjalanan komiknya, ternyata kata pengarangnya, kata si Orochimaru. Kata Oichiro Oda pengarangnya. Fakta-fakta yang gue tahu, fakta pertama yang gue baca sih, si Oichiro Oda ini adalah orang terkaya di Jepang sebagai penulis dan pengarang komik nomor 1 dari hasil penjualan komiknya dan ceritanya. Dan ini tuh sempet banget dia tuh masuk Guinness of Book di tahun 2014 karena penjualan tuh paling laris dan paling banyak. Sama dia itu awal niatnya itu nggak sampai sekarang, dia cuma sampai 5 tahun doang. Komik ini direncanain sama si Oda itu cuma 5 tahun doang. Karena dia tuh kayak capek gitu kan, dia kayak capek bikin dari jam 2 pagi sampai jam 5 sore untuk sholat subuh. Enggak lah, maksud gue dia tuh kayak bangun pagi jam 5 sampai jam 5 lagi buat nerusin komik ini. Sampai akhirnya tuh cerita itu ketemu karakter-karakter baru, dan akhirnya sampai sekarang dia terus kembangin. Dan menariknya lagi, dari komik ini tuh banyak banget dari kisah-kisah nyata yang diambil sama dia, dari bajak laut awal sampai bajak laut akhir. Dan gue juga baru tahu banget nih, ternyata si Oichiro Oda ini pernah berselisih paham sama pengarangnya Naruto. Karena si Naruto itu sebenarnya tadinya buat di karakter Sanji. Lu tau Sanji kan? Sanji itu koki yang ada di covernya Luffy, koki mesum. Yang kenapa dinamanya Sanji sekarang? Tadinya tuh harusnya namanya Naruto, tapi karena si pengarangnya ini, si Oichiro Oda ini menghargai kawannya itu, penulisnya, karena dia teman kecilnya itu, akhirnya dia ngalah, ya udah dia pakai nama Sanji aja sampai akhirnya pada saat ini juga. Dan makanya pasti kita tunggu-tunggu sampai sekarang, sampai kayak kita ngikutin, kita ditipu sama Oda bertahun-tahun. Dan dari setiap alurnya gue juga tungguin banget ini cerita sampai gimana, gue pengen nungguin ini cerita tamatnya gimana, endingnya gimana, karena kita juga nggak tahu kan cerita ini bakal dibawa kemana sama si Odanya sendiri. Ya gue harap sih cerita ini berakhir dengan happy ending. Tapi gue juga nggak rela juga sih kalau serial ini bakal segera tamat.
Cuman kalau gue tonton lagi, lama-lama One Piece udah kayak ikatan cinta. Karena nggak ada habisnya sih, nggak ada alurnya, nggak ada ceritanya, jadi nggak jelas karena kelamaan. Karena mungkin gue nunggunya banyakan libur kali. Dan yang ramainya lagi, yang kemarin lagi viral-viralnya yang kita ditipu selama 24 tahun sama pengarangnya sendiri, sama Oda. Yang ternyata katanya Luffy itu cuma makan buah iblis doang yang nggak bisa apa-apa. Ternyata buah iblisnya itu adalah buah iblis yang diumpetin sama pemerintah dunia dan diganti namanya loh. Dan yang ternyata itu buah iblisnya Luffy itu Mythical Joan, versi Nika. Udah kayak Sanji kan gue. Jadi gimana ya, walaupun ini cerita kelamaan, cuman gue tuh kayak setiap hari, setiap minggu itu nungguin kepastian cerita tuh bakal kayak gimana lagi selanjutnya, bakal kayak gimana, bakal ketemu siapa lagi. Nah, jadi pro dan kontra sih. Ada orang yang nggak suka akhirnya jadi suka, dan ada orang yang suka jadi nggak suka. Kalau gue sih masih suka-suka aja, fan-fan aja main cerita walaupun kita banyak ditipunya, karena menarik sih buat gue. Lebih menarik lagi dibandingin bahas minyak goreng yang langka. Cerita One Piece juga langka ternyata. Ya kita tunggu aja sih gimana perannya Oda selanjutnya untuk lanjutin ini cerita kemana, alurnya kemana. Gue sih masih banyak misteri-misteri di sini sih yang gue masih penasaran. Entah itu Seng itu sebenarnya pengkhianat atau bukan, entah itu nanti Dragon akan kemana selanjutnya. Gue bakal nungguin momen-momen itu sih. Ya entah sampai kapan ini novel bakal berjalan. Dari gue kecil ini gue tonton sampai gue berhenti nonton, dari gue nonton lagi nggak tahu nih apa nanti gue sampai nikah atau gue udah punya anak ini cerita baru bakal habis. Tapi gue bakal ngikutin sih kelanjutan ini cerita. Dan gue harap buat yang nonton video ini, buat lu yang nggak suka sama One Piece, lu bisa tonton dulu dari awal. Jangan lu cuman pas lihat si Luffy tangannya panjang lu langsung nyimpulin cuman karet nih kayak Fantastic Four doang punya kekuatan super. Padahal nggak kayak gitu sebenarnya. Pas di film ini yang kalau gue yang tonton dari awal, punya cita-cita tentang yang kehidupan lu menarik persahabatan kayak gimana, tentang dunia ini tuh sepenuhnya kayak gimana. Jadi kayak kita belajar tentang politik juga di sini, belajar tentang banyak pelajaran di sini, sedih, seneng. Jadi nggak lu ngeliat semata-mata tangan panjang doang. Sebenarnya di sini tuh banyak ya kalau yang udah ngikutin dari awal sih lu bisa nangis juga di sini, bisa kesel juga di sini, bisa jadi kayak BP gue mau perpisahan. Yaudah sih intinya itu aja sih. Semoga nanti Oda bakal ada cerita menarik. Karena minggu ini One Piece libur. Itu kabar buruknya. Makanya gue bikin video tentang One Piece ini. Dah.